Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Bagaimana kita tidak bahagia ya karena Indonesia yang sangat luas ini. Saya bahagia sekali diundang oleh Institut Teknologi Bandung untuk tukar pengalaman tentang bagaimana saya menjadi bekerja di wilayah kesenian atau mengabdikan diri di wilayah kesenian di belakang Terminal Ledeng di celah-celah langit. Dan juga beberapa pengalaman lain tentang berkarya, dan ini menjadi bagian yang mudah-mudahan jadi bagian pemikiran, masukan untuk adik-adik kita, anak-anak kita di Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Naomi yang dengan rajin nge-SMS saya, juga Bu Afi, Pak Wijaya, dan saudara-saudara saya di Institut Teknologi Bandung. Khususnya untuk adik-adik yang saat ini masih di luar Bandung, mudah-mudahan tetap bersabar dan tetap menjaga kesehatannya, dan Indonesia insya Allah jauh lebih baik di masa depan. Sebelumnya saya ingin mengatakan begini, bahwa saya membandingkan ke beberapa tempat dan bagaimana saya bahagianya melihat Indonesia. Tak ada negeri di dunia yang punya pulau lebih dari 15.000 pulau selain Indonesia. Kita punya 17.000 pulau lebih, dan baru 13.000 pulau yang punya nama, dan kita punya bahasa daerah lebih dari 740 bahasa daerah di Indonesia, dan tidak ada bandingannya di dunia. Inilah negeri di mana bahasa daerahnya terbanyak bahkan di dunia. Jadi itulah yang kemudian menjadi menarik, karena kemudian hampir semua orang datang ke Bandung dan kemudian mencari tujuannya masing-masing di Bandung. Adik-adik sekalian, saya akan memulai dengan apa yang saya ingin sampaikan sesuai dengan apa yang diundangkan pada saya. Saya bicara mengenai komunitas saya tentang rumah tumbuh, bagaimana dunia saya ini, dunia pendidikan saya, pengabdian saya pada masyarakat di belakang Terminal Ledeng. Adik-adik sekalian, rumah tumbuh itu adalah di mana rumah kemudian menjadi pintar, bukan hanya pintar, tapi juga rumah dijadikan sebuah tempat yang bukan hanya sekedar untuk tidur, tapi juga untuk belajar dan untuk mengabdi pada masyarakatnya, sehingga adik-adik tidak terasing dari masyarakatnya. Di tempat saya kebetulan banyak sekali anak-anak yang kos, dan saya berharap anak-anak yang kos itu juga mengenal RT-nya, RW-nya, mungkin juga lurahnya. Jangan sampai terasing dari tetangganya, meskipun kelak adik-adik masuk Bandung, bersilaturahmilah dengan tetangga. Jadi ada rumah tumbuh itu, rumah di mana saya kok percaya bahwa seniman-seniman di ITB, Pak Sunario itu menjadi hebat, mungkin juga karena rumahnya di situ, galerinya di situ. Kemudian Nyoman Nuarte menjadi luar biasa kuat karena rumahnya di situ, galerinya di situ. Pak Jehan itu menjadi hebat juga karena rumahnya di situ, kemudian juga galerinya di situ. Pak Barli juga demikian, gitu. Begitu banyak seniman-seniman inspiratif yang lahir dari Institut Teknologi Bandung, yang di mana rumahnya tumbuh bukan hanya sebagai tumbuh untuk rumah yang dalam bentuk kata benda, tapi juga rumah dalam bentuk kata sifat sebagai peradaban. Nah, bila adik-adik ke Bandung, adik-adik 25 September adalah hari berdirinya Bandung ya. Jadi sudah lebih dari 210 tahun, dan kemudian Bandung itu dikelilingi oleh gunung dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara. Kita dikelilingi oleh begitu
banyaknya gunung-gunung di Bandung. Di daerah saya di utara ada 2 gunung yang besar, yaitu Tangkuban Parahu, lalu kemudian Gunung Burangrang. Sementara di daerah timur itu ada Gunung Manglayang, kemudian di daerah selatan ada Malabar, dan Bandung itu seperti mangkuk besar, jadi kita ada di dalamnya, di dalam mangkuk besar itu, jadi dalam cekungan gitu. Jadi kita ada di dalam seperti mangkuk, jadi kita ada di dalam mangkuk itu. Dan adik-adik sekalian, Bandung itu dingin ya, karena di daerah selatan 760-an gitu mdpl atau di atas laut. Kemudian juga di daerah utara yang daerah kotanya sekitar 1000 di atas permukaan laut. Sementara kalau Anda ke gunung Tangkuban Perahu itu sudah mencapai sekitar 1.500-an di atas permukaan laut. Kemudian sementara di utara ada Gunung Malabar yang sangat Patuha yang tinggi sekali, sekitar 2000-an ya, 2000 di atas permukaan laut. Nah, Bandung kemudian dibelah oleh sungai yang sangat besar ya adik-adik, yaitu Citarum dan Cikapundung. Jadi dulu itu tradisi sungainya menjadi kuat, dan tradisi orang-orang di pesisir di sekitar sungai itu menjadi kuat, yaitu tradisi Citarum dan tradisi Cikapundung. Jadi karena kalau Citarum itu sungai besar yang membelah di daerah selatan, sementara Cikapundung persis di tengah-tengah, di jantungnya kota Bandung. Dan Anda, anak ITB, mempunyai sejarah yang panjang. Ini karena kemudian ITB sudah 100 tahun ya dari tanggal 2 Juli. Ini adalah catatan yang penting bagi ITB, terus juga sejarah yang penting bagi Bandung yang mencatatkan sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia. Kemudian juga kita punya sejarah yang luar biasa, yaitu sejarah Asia Afrika, di mana lebih dari 20 negara datang ke Bandung pada tahun 1955, dan kemudian solidaritas kemanusiaan, solidaritas sosial sudah ditancapkan di Bandung bahkan jauh hari sebelum kemerdekaan bahkan. Jadi kalau datang ke Bandung itu datang ke sebuah tempat yang penuh keberagaman, karena sudah disuarakan dari semangat Asia Afrika tentang kesetaraan, anti kolonialisme, dan keberagaman tadi. Kemudian juga kita punya sejarah kepahlawanan, yaitu semangat Bandung Lautan Api. Jadi adik-adik, Bandung ini luar biasa sekali. Anda mau belajar apapun di Bandung ada ya. Jadi tentu belajar yang bisa ada relevansi antara pendidikan dengan hidup itu sendiri. Nah, Bandung banyak dikenal dengan begitu banyak sebutan. Jadi kalau adik-adik ke Bandung, adik mau kuliah di mana di Bandung? Mau sekarang sudah di ITB bukan? Itu luar biasa. Bandung itu yang Kang Iman catat saja di sini, di tulisan yang ada di depan, ini ada sekitar lebih dari 150 perguruan tinggi di Bandung. Ini luar biasa sekali. Meskipun belum ada penelitian, kota terbanyak perguruan tinggi itu di mana? Jangan-jangan memang di Bandung, karena perguruan tinggi negerinya saja ada 5. Kemudian institutnya rasanya sih bukan 5, tapi 6. Kemudian universitasnya itu ada 20-an lebih, 25 rasanya. Kemudian politekniknya ada 21, sekolah tingginya itu ada 62. Sekolah tinggi itu bukan SMA ya, sekolah tinggi itu sekolah tinggi kesehatan, misalkan sekolah tinggi tekstil, sekolah tinggi. Nah, itu sekolah-sekolah tingginya ada 62, itu perguruan tinggi juga. Kemudian juga akademinya lebih dari 25. Jadi pastilah totalnya lebih dari 150 lembaga pendidikan tinggi di Bandung. Jadi banyak, luar biasa. Jadi adik-adik bisa sharing edukasi dengan mahasiswa yang lain, bisa bertemu untuk membincangkan barangkali banyak hal di Bandung ini. Karena Bandung mau jurusan apapun ada, dari jurusan makanan juga di kuliner ada, dari mulai fashion, makanan, gaya,
Wah, segala macam ada. Jadi pendidikannya ada, kemudian juga sekolah tentang makanan juga ada. Jadi Bandung disebut juga kota kuliner. Dan bukan hanya makanan Bandung. Jadi kalau adik ada yang dari Aceh, di sini banyak mie Aceh. Adik yang datang dari Makassar agak kareba, itu di sini juga ada makanan dari Makassar. Kemudian yang dari Kupang, Holai Titi, apa kabar? Kemudian dari Medan, Horas, Ahoy, dan banyak lagi sebutan-sebutan panggilan pada berbagai daerah. Bandung juga tempat pariwisata, kesenian, dan lebih dari 100 hotel, 200 hotel di Bandung, dan mallnya di hampir tiap belokan di Bandung. Adik-adik sekalian, saya akan menyebut saja 2 hal saja yang khas di Bandung, yaitu kota pendidikan dan kota kesenian. Nah, ini kesenian karena apa? Karena Kang Iman kebetulan di ISBI, Institut Seni Budaya, itu memegang 3 gedung. Salah satu gedungnya adalah Gedung Dewi Asri dan Gedung Sunan Ambu. Jadi dari 2 tempat itu saja, dalam catatan saya, di 2 tempat itu saja ada 235 pertunjukan tahun 2019. Yes, ya. Kang Iman, mohon izin, apakah sedang sambil slide screen ini? Iya, betul. Share? Oh, belum di-share, Kang Iman? Ya. Maaf. Ya. Maaf. Oke. Kita punya lebih dari 200. Oh, ini belum masuk share screen-nya ya? Belum. Oke. Jawab, punten. Katanya share screen-nya belum masuk. Nah, saya masuk lagi nih, share screen-nya. Ya. Nah, ini dia masuk sekarang. Ya. Baik, terima kasih Kang Iman. Silakan dilanjutkan. Lanjut ya. Ya. Oh, tadi mungkin share screen yang waktu awal saya sudah, yang ini belum. Oke, Bandung jadi memiliki 2 sebutan besar gitu, pendidikan, kuliner, pariwisata, kesenian, mall, dan lain-lain. Nah, kita adik-adik sekalian, lebih dari 235 pertunjukan. Dalam catatan saya, 235 pertunjukan sepanjang tahun 2019. Dan itu hanya di 2 gedung, Pak Pras. 2 gedung saja kita punya 235 pertunjukan. Betapa bahayanya Bandung ya sebagai sebuah kota pertunjukan. Lalu kemudian ketika saya memegang Direktur Seni Bandung, itu kita membuat acara dengan melibatkan 2.700 seniman. 2.700 seniman, seni rupa, sastra, seni musik, dan lain-lain yang mentas di beberapa tempat. Pertunjukannya mencapai lebih dari juga 150 pertunjukan itu. Dan hal ini menjadi catatan penting bagi saya gitu yang mensyukuri tinggal di sebuah kota yang penuh keberagaman ini. Dan tentu tidak harus selalu orang kesenian yang berkesenian. Jadi kalau Anda, saya orang teknik, saya orang kimia, saya orang fisika. Orang kimia yang terkenal itu sutradara adalah Wawan Sofwan. Kemudian Wawan Sofwan itu sutradara yang luar biasa terkenal, dan di kalangan teater itu beliau adalah orang kimia. Pak Taufik Ismail itu adalah dokter hewan. Jadi tidak ada hubungannya antara kesenian seringkali dengan profesi dia di belakang itu. Jadi adik-adik kan tahu sendiri bahwa Sujiwo Tejo itu adalah dalang, adalah seniman, adalah penyanyi, dia lulusan ITB bukan, dan dia dari orang teknik rasanya. Jadi kesenian tidak ada hubungannya dengan latar belakang Anda mau masuk dari mana gitu. Jadi kalau ade ini adalah orang biologi atau apapun sebetulnya mengenal, datang ke Bandung, pelajari kebudayaan setempat di Bandung, dan beruntung karena di Bandung semuanya ada. Anda mau asrama mana? Jambi ada di sekitar Cihampelas, Papua di sekitar
belakang Gedung Sate, Makassar ada di sini, Bali, Saraswati di sini ada. Jadi hampir seluruh asrama di Kota Bandung ini ada. Jadi Bandung seperti simbol Indonesia mini. Jadi Pak Pras, luar biasa Bandung itu. Nggak ada di sebuah kota di manapun yang jalannya itu ada nama pulau-pulau ya. Ada Jalan Banda, ada Jalan Maluku, bahkan Jalan Maluku itu jadi pusat kota sekarang jalannya. Yaitu di belakang BIP itu Jalan Maluku. Kemudian Jalan Manado, semua jalan ada di Jalan Riau, bahkan di tengah jantung kota. Jadi orang Riau akan bangga kalau ke Bandung karena saya mau kemana, orang Riau ini mau ke Jalan Riau. Ada Jalan Riau, ada Jalan Banda, Jalan Maluku, Jalan Irian, ada semua jalan Sunda tentu juga ada. Mungkin di kota lain tidak ada, kota lain tentang bagaimana simbol dari keberagaman itu di Bandung menjadi penting, bahkan dari penamaan jalan, bahkan mungkin nama-nama pahlawannya juga begitu. Pahlawan-pahlawannya tidak selalu datang dari orang-orang yang lahir di tanah Sunda. Jadi adik-adik datang ke Bandung, adik-adik belajar pendidikan dengan belajar begitu banyak keberagaman, belajar begitu banyak peristiwa, dan karena kota Bandung adalah kota yang sangat terbuka. Jadi peristiwa keseniannya banyak sekali, luar biasa banyaknya, dunia pendidikannya begitu, kotanya juga sangat terbuka, Somea Hadekasemah dalam bahasa Sunda, Somea Hadekasemah, jadi kalau datang, siapapun yang datang ke Bandung akan diterima dengan baik, insya Allah, amin. Selanjutnya, adik-adik, akhirnya kemudian apa? Karena saking luar biasa terbukanya Bandung, bahkan banyak tempat itu berubah nama-namanya, Pak Pras. Adik-adik sekalian. Jadi kalau dalam peta adik-adik mau kemana Ciraten Pentas, adik-adik tidak akan menemukan Ciraten Pentas. Masyarakat nggak akan tahu Ciraten Pentas, tapi kalau Eldorado, tahu pasti. Gitu ya. Mau kemana ke Cipaku? Sekarang nggak ada itu di Google. Ada juga Casa de Ladera, ya. Kalau mau ke tempat saya, mau kemana ke Ledeng, itu lebih ada di dalam Google itu. Ternyata celah-celah langit itu di map itu lebih terkenal dibandingkan Ledeng. Mau kemana ke Pajagalan itu nggak ada itu. Yang ada sekarang Bananain. Begitu juga kemana ke Cibangbara, itu kampung saya di bawah dekat sini, Cibangbara itu sudah tidak ada, namanya sudah diganti jadi Setiabudi Regency. Begitu juga nama-nama lama itu Warung Kersen itu di mana itu Warung Kersen itu NHI sekarang, atau mungkin saya tidak tahu yang namanya Babakan Siliwangi itu adalah dulu zaman saya namanya Korobokan ya, Babakan Siliwangi itu sekarang jadi Babakan Siliwangi. Jadi banyak yang bergeser nama-nama itu adik-adik sekalian. Jadi Bandung itu sangat cepat dengan perubahan-perubahannya itu. Dan itu artinya perubahannya itu bukan hanya terjadi pada perubahan nama-nama tempat, tapi juga artinya mempengaruhi tingkah laku. Jadi maksudnya begini adik-adik, kalau misalkan adik-adik mau ke Kampung Gajah, Kampung Gajah itu tempat wisata yang sekarang sudah ditutup, tapi nama Cihidengnya jadi hilang. Nah, Cihideng itu hilang. Nah, Cihideng hilang itu karena sebuah penanda baru di situ lahir. Bisa Borma yang lahirnya di tempat itu, gitu Borma. Padahal itu Borma, nama Borma gitu, namanya Borma. Padahal Borma ada di mana-mana juga. Nah, juga begitu juga tempat-tempat lain bisa bergeser tingkah laku manusia di sebuah tempat akibat penanda-penanda baru, bisa hotel yang ratusan tadi, bisa perguruan tinggi yang ratusan tadi, bisa mall yang puluhan ratusan di Indonesia, di Bandung ini, bisa hotel dan lain-lain. Jadi kalau datang ke Bandung, adik-adik mesti sangat terbuka dengan kemungkinan perubahan-perubahan tadi, dan saya percaya kok bahwa adik-adik bisa belajar banyak justru pada perubahan-perubahan itu, harus lebih terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru. Nah, jadi itulah salah satu kebudayaannya. Nah, lalu sekarang Kang Iman tinggal di mana? Ini salah satu alasan saya
mengabdikan diri untuk masyarakat. Insya Allah kurikulumnya memang rumit mencari kurikulum kejujuran, kurikulum ikhlas, kurikulum tulus, kurikulum kesabaran, itu kurikulumnya nggak dibikin itu kurikulumnya. Nah, tetapi kalau adik-adik melihat situasi itu dengan kepekaan hati yang luar biasa, dan itu harus dilatih. Kang Iman tinggal di belakang terminal Ledeng, adik-adik. Jadi di mana? Di Ledeng. Nah, Ledeng itu bukan Ledeng dulu ya, namanya bukan Ledeng. Sekarang namanya Ledeng. Nah, dulu namanya Cidadap Hilir ya. Jadi nama tempat saya dulu Cidadap Hilir, sebelum terminal Ledeng ada. Itu tempat sayur mayur. Lalu kemudian sebelum Cidadap Hilir namanya Nagrak. Nah, jadi sudah berubah. Kata nenek saya sih dulu, kemana? Ke Nagrak. Terus kemudian ketika sudah ada RK rukun kampung, diganti jadi Cidadap Hilir. Begitu dibangun terminal, sekarang namanya jadi Ledeng. Dari Nagrak ke Cidadap Hilir ke Ledeng. Dari Cihideng jadi Kampung Gajah. Dari Eldorado, dari Cirateun Pentas jadi Eldorado. Dari Talagasari jadi Mercure. Dari Warung Kersen jadi NHI, dari Korobokan jadi Babakan Siliwangi, dan banyak lagi yang berubah. Adik-adik sekalian, terminal Ledeng dulu bernama Cidadap Hilir. Jadi di belakang situ saya ingat sekali bagaimana para petani mengumpulkan sayur organiknya di kawasan terminal Ledeng tadi. Dan disitulah kemudian tempat berkesenian. Ada wayang golek asuhan Kang Acep Sugandi ya. Wayang golek di tempat saya itu, kemudian ada bringbrung, ada calung, ada tagoni, ada pencaksilat, ada kacapi suling, dan banyak lagi. Dan di tempat saya di Ledeng juga ada imah cai. Jadi imah gedong cai yang dibangun saya lihat 1820 bangunan itu dibangunnya. Dan itu salah satu pusat atau sebuah pusat orang-orang Belanda kalau nangkring itu di daerah Ledeng di Babakan. Di situ ada tempat air, dan kemudian salah satu mahasiswa yang bisa memindahkan bahasa-bahasa daerah ke bahasa Indonesia, menuliskan buku judulnya Dongeng Lurah gitu, yang kemudian oleh Sabar Larajingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dongeng Lurah gitu. Jadi ya ada sejarah menulis di situ dari belakang terminal Ledeng itu. Nah, kesenian-kesenian di belakang terminal Ledeng, kemudian ketika didirikan terminal, situasinya menjadi sangat rumit pada tahun saya SD, tahun 72-74 ya. Itu luar biasa. Jadi jalan yang dulu dari tempat saya, adik-adik atau bapak-bapak, belakang terminal Ledeng itu asalnya tempat kuda ya, jadi instal kuda. Jadi kakak saya itu kalau ke bawah itu naik kuda. Keren gitu naik kuda. Kalau sekarang kan sudah tinggal naik motor jalan beres itu lebih cepat. Nah, jadi saya di belakang terminal dan jadi ke CCL itu, ke celah-celah langit itu, ke tempat saya itu, ke tempat di mana saya saat ini terus-menerus berkesenian bersama masyarakat, itu Anda masuk gang sempit, sangat sempit sekali. Jadi jangankan mobil, motor pun ke tempat saya susah, Kang. Jadi ke tempat saya naik motor pasti susah. Jadi kalau saya oleh orang Budpar, Pak, kita piknik pariwisata ke rumah Pak Iman ke CCL, tempat saya bukan tempat piknik, bukan pariwisata. Nah, tujuan kesenian berbeda-beda. Nah, kita lihat apa yang membedakan saya dengan yang lain, kami dengan yang lain. Nah, adik-adik, tadi sudah saya sampaikan, kemudian saya membangun komunitas celah-celah langit, atau kemudian disebut dengan rumah tumbuh tadi ya. Jadi rumah tumbuh itu bagaimana caranya supaya rumah tidak sekedar jadi benda, kata benda, tapi rumah menjadi kata sifat. Dia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana peradaban itu lahir. Karena saya beruntung sekali, banyak orang-orang yang kos di tempat saya. Saya sampai tahu agak kareba, baji-baji Pak Iman. Itu orang karena saya berhadapan orang Makassar. Holai titi. Oh, ini orang Kupang tuh yang holai titi. Lalu kemudian juga ada yang bilang Horas. Ah, ini sih pasti Medan. Tapi apa bedanya Horas dengan Ahoy? Ah, ini orang Sumatera juga nih. Kemudian ada juga yang lain. Yambarerana. Yambarerana. Wah, ini dari mana nih? Jadi dari mana-mana itu muncul.
Jadi anak-anak yang datang ke Bandung ini, kalau kita ngobrol dengan mereka, kekayaan kebudayaannya, kekayaan keseniannya luar biasa. Jadi ITB sebetulnya telah datang di ITB sangat mungkin menurut saya yang di ITB 100 etnik sudah ada di situ. Jadi kalau misalkan saya bikin puisi dengan satu saja lalu diterjemahkan dalam 100 bahasa etnis dari berbagai daerah, ya sudah jadi buku saya, satu buku. Hanya satu puisi saja diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah. Jadi potensi itu luar biasa di mahasiswa-mahasiswa yang datang. Dan itu adalah bagian bagaimana gerakan kami di Celah-Celah Langit ada menghormati dan membangun penghormatan pada keberagaman itu. Jadi adik-adik sekalian itu harus siap-siap datang ke Bandung kalau kuliah di ITB, kuliah dimanapun di Bandung, menghormati keberagaman tadi dengan penuh cinta. Semangat Bandung, gitu nyebutnya. Semangat Bandung itu mencintai keberbedaan. Nah, adik-adik sekalian, nah inilah yang kemudian Kang Iman tulis. Aku lahir di sini bersama tumbuhan dan binatang. Disinilah ari-ariku ditanam diiringi sholawat dan salam. Inilah tempat dengan 1000 bahasa, tempat Tuhan membangun surga. Bila aku pergi kampung ikut denganku, atau aku ikut dengannya. Jadi teks ini adalah teks di mana saya mensyukuri bahwa Bandung dengan keberagaman bahasa, lalu kemudian lahir penghargaan dari orang Bandung pada para penulis di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ulang lagi, saya bahagia sekali karena orang Majalengka bernama Ayib Rosidi itu membuat Rancage namanya Kang Pras. Rancage itu adalah penghargaan pada para penulis berbahasa daerah. Dan ini sudah 30 tahun lebih. Dia setiap tahun membuat acara Rancage pada para penulis berbahasa daerah. Rasanya sih nanti tanggal 30 itu pemberian penghargaan pada buku-buku terbaik dari berbagai daerah, tapi penggunaan bahasa daerah. Nah, gitu. Jadi menggunakan bahasa daerah dan ini ke tahun 37 rasanya. Dan itu almarhum Ayib Rosidi yang tahun lalu meninggalkan kita. Perpustakaannya ada di Jalan Garut. Jadi semangat itu selalu diangkat di Bandung dengan tetap berlandaskan tentang cintaku pada Indonesia melebihi cintaku pada jiwa. Adik-adik sekalian, selanjutnya adalah inilah tempat saya. Tempat saya adalah tempat yang sangat sederhana sekali. Ini milik keluarga besar sebetulnya, Pak Pras. Ini Bu Naomi. Kalau Bu Naomi kan ditunggu-tunggu nih ke tempat saya. Jadi saya ini adalah keluarga besar dengan 16 bersaudara. Ya, salah satunya 2 orang di ITB, di perpustakaan ITB dan di seni rupa keluarga kami itu. Nah, ini keluarga besar Haji Masad yang kalau masuk gang sempit di tempat saya, lalu kemudian adik-adik bisa masuk gang, jadi jangan bawa mobil atau motor ke tempat saya, mesti kalau sekarang sih tinggal berhenti di gang sempit atau di Terminal Ledeng, lalu jalan kaki tempat saya sekitar 200 meteran, lorong gitu, lalu kemudian adik-adik akan menemukan sebuah tempat yang kemudian kami sebut sebagai celah-celah langit. Nah, disitulah kami berkumpul. Banyak kos-kosan, ada 127 orang mahasiswa yang tinggal di tempat kami, dan motor penggerak dari CCL sebetulnya adalah masyarakat yang kami sebut dengan pemberdayaan masyarakat dan mahasiswa. Jadi mahasiswanya yang sekarang yang ditinggal tempat saya karena masa pandemi itu ada yang tinggal di tempat saya, ada dari Banten dan kemudian ada beberapa dari tempat lain. Didirikan pada tanggal 22 Mei tahun 98, itu jadi artinya sudah 22 tahun yang lalu, tetapi, ini penting nih Pak Pras, tetapi di tempat saya ini sebetulnya kegiatannya sudah tahun 85. Kegiatannya, waktu itu penggerak utama pada tahun 85-an justru adalah anak-anak seni rupa ITB. Justru orang ITB. Saya yakin betul ada Acep Jam Nur, itu putra Kiai Haji Ilyas Ruhyat dari Tasik,
Nah, Ya. itu adalah penyair, pelukis dulu di tempat kami. Lalu ada Kang Nendi, dia orang Patung dulu di tempat kami. Tentu saja ada Tisna Sanjaya, itu kakakku. Kemudian juga ada Rahmayani, ada Andar Manik, ada Marintan. Jadi itu adalah masa saya SMA, beliau sudah di mahasiswa. Tahun 80-an ya, saya mahasiswa tahun 84-85. Itu awalnya kebun ini kebun saja. Kemudian di situ banyak kegiatan seni rupa, kegiatan teater. Seni rupa dan teater. Dulu Tisna lebih banyak di teater sebetulnya dibandingkan di seni rupa. Dan inilah tempatnya. Pada saat itu namanya adalah anak-anak gang Bapak ini. Tetapi situasi politik makin mengeras gitu pada tahun 96 karena kami disebut sebagai organisasi tanpa bentuk atau OTB gitu. Ini anak-anak OTB, lalu kami disebut sebagai organisasi tanpa bentuk. Nah, itu adalah sejarah singkat saja mengenai tempat kami. Jadi disitulah tempat kami berkesenian bersama-sama dengan terutama mahasiswa. Saya percepat bicaranya karena waktunya. Lalu selanjutnya inilah beberapa hal yang menurut kami penting, yaitu diupayakan selalu bahwa kesenian itu diupayakan dekat dengan isu yang ada di tengah masyarakat. Jadi pertunjukannya juga demikian, pertunjukan yang bukan hanya kami yang membuat, tapi juga dari luar Indonesia dan dari berbagai daerah, kesenian diupayakan dekat dengan isu di tengah masyarakat. Kemudian juga seiring dengan waktu, kami juga belajar untuk memahami dan mengerti. Oleh karena itu kami punya program, kalau tidak pandemi itu harusnya bulan Juli, yaitu mengundang anak-anak SMA tinggal bersama kami selama 1 bulan penuh. Tinggal di rumah kami 20 orang dari mulai Aceh sampai Papua, lalu tinggal bersama kami di tempat kos-kos itu atau di tengah masyarakat, makannya di warung Maida, ada warung kecil atau di warung Maimas gitu atau di mana di depan. Itu kemudian tinggal di tempat kami dan latihan, kami sebut dengan dimulai dari membaca lalu menuliskan. Nah, kemudian kami sebut dengan collective text gitu ya. Terakhir kami membuat naskah dengan 12 bahasa daerah karena yang datang itu dari 20 provinsi, tetapi bahasa daerahnya 12 bahasa daerah. Jadi mereka datang ke tempat kami untuk berkesenian, kami sebut dengan pertunjukan judulnya Perahu. Nah itulah yang kemudian kami sebut dengan istilah geoestetik. Jadi kalau orang geografi boleh kata geografi gitu, kami sebut dengan geoestetika. Jadi geografi estetik, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi motornya tetap adalah kawan-kawan mahasiswa yang tidak hanya dari ISBI, UPI, yang saat ini ada yang dari UPI, ada dari STKIP, Cimahi, juga ada yang dari Unpad karena anak saya di sana. Kemudian juga ada dari berbagai tempat ya. Kami saat ini kemarin bekerja sama dengan NHI, itu untuk mempelajari protokol kesehatan bersama masyarakat. Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa program, bukan program namanya ya sebetulnya, tapi kegiatan-kegiatan yang selama ini dijalankan. Yaitu ada film, musik, sastra, teater, kemudian kesenian daerahnya itu kami latihan rutin pencaksilat. Ada pencaksilat di tempat kami, ada tari juga di tempat kami, ada juga ibu-ibu di sini, ada ada rampak sekar di sini. Kemudian di tempat saya juga ada Bringbrung, itu Pak Danis, itu Pak Bringbrung sudah generasi kelima. Jadi lengkap di tempat saya. Saya punya masyarakat yang baik hati dan luar biasa rendah hatinya mereka. Juga kami, setiap acara-acara kesenian di tempat kami, mungkin ini juga bisa dilakukan di beberapa tempat di tempat Anda. Kegiatan tempat saya itu di gang tersebut, kalau ada acara kesenian di tempat kami, diumumkannya pasti di masjid. Dan pertunjukannya pasti hari Jumat. Karena pada saat Jumatan pasti diumumkan itu sama DKM. Bahwa ada pertunjukan nanti malam di CCL,
para makmum mohon hadir nonton, itu pertunjukan dari Bali. Begitu nonton dari Bali, ya namanya juga dari Bali gitu ya. Tapi artinya berbeda dengan kebudayaan dengan kita. Jadi kemudian kita belajar tentang Bali. Pertunjukan dari Banten, kita belajar tentang Banten. Pertunjukan dari Sulawesi kita nonton, lalu kita belajar tentang kebudayaan Sulawesi. Pertunjukan bahkan jauh langsung dari Han Cina, dari Beijing, nonton tentang Beijing. Pertunjukan terakhir waktu masa sebelum awal-awal tahun itu dari Meksiko, pertunjukannya dari Meksiko, kemudian kita belajar tentang Meksiko. Sebelumnya sebelumnya ada kita pertunjukan dari Carlos Gomez dari Brazil, dia tinggal di Sidetrack Australia. Pertunjukan dari Brazil. Jadi pertunjukannya saya juga tidak tahu kenapa tidak memilih gedung-gedung representatif, tapi malah di tempat saya yang hujan kadang-kadang juga ya. Jadi adik-adik, yang representatif itu bukan bukan tempatnya rupanya sekarang, tapi yang representatif semestinya adalah pertunjukannya. Apakah pertunjukannya mewakili kita atau tidak? Apakah pertunjukannya itu bisa mengedukasi kita atau tidak gitu. Jadi pada pertunjukan kita belajar atau pada kesenian kita belajar banyak hal. Jadi ada film, musik, sastra, tergantung latar belakang masyarakat mau belajar tentang apa, mahasiswa belajar tentang apa. Dan jangan lupa ya, ini selalu gratis tempat saya, tidak ada pungutan sepeser. Lanjutnya adalah jadi kegiatan ada latihan, ada produksi pertunjukan, tetapi pada saat pandemi ini kami membuat sekitar 5 lagu, 5 video klip, kemudian juga beberapa monolog, dan 1 pertunjukan teater judulnya Ozon, karya Arifin Senor. Jadi tetap berjalan, namun lebih banyak di Instagram, di YouTube, tetapi ada juga yang langsung dihadiri hanya oleh masyarakat setempat dengan hanya 20 orang saja kemarin yang hadir. Biasanya sampai 150 orang. Itu maaf, lalu Pak Iman Soleh, siap. Bisa bareng 1 menit 2 menit lagi? Siap. Ya, terima kasih. Siap. Nah, adik-adik, dalam menutup pembicaraan ini, jadi kami selalu berangkat dari yang ditulis bersama-sama. Jadi kita pelajari isunya, ada kasus tanah dan masyarakat, kasusnya seperti itu, lalu kemudian kita tulis. Jadi apapun juga tulis, adik-adik. Nanti Anda ceritakan dari tulisan-tulisan Anda. Ini adalah cara-cara kami melakukan sebuah tulisan, istilahnya adalah collective text. Collective text itu sama seperti WA group lalu tinggal print gitu. WA group tinggal print, sekarang teknologinya sudah ada. Gitu. Nah, ini yang kami selama ini tulis bersama-sama bersama warga lalu pertunjukan. Ini sampai Australia, sampai Lahore, Pakistan, dan di beberapa tempat. Ini pertunjukannya yang telah kami buat bersama warga. Kami mentas di beberapa tempat dan di negara-negara yang lain. Kami juga mentas di negeri yang lain. Ini pertunjukan petani dengan persoalan pertaniannya. Tadi persoalan pementasan tanah karena ada persoalan tanah, persoalan pertanian, ketahanan pangan. Lalu kami bukan hanya sampai pada pertunjukan, tapi juga sampai pada lukisan dan lagu. Lalu juga ini pertunjukan air karena ada kasus air, lalu kami diundang di World Performing Art di Lahore, Pakistan bersama 32 negara lain. Nah, jadi ini di Australia, The Tangled Garden, kami main sekitar 20 kali main di Australia untuk The Tangled Garden ini bersama Jerman, Australia, Brazil, dan berbagai negara. Kira-kira begitu, dan ada hal penting adik-adik, yaitu soal tetap menghormati dan belajar tentang bersyukurlah karena kita berbeda, tapi belajarlah pada keberbedaan itu dengan tujuan memberi kekayaan pada batiniah kita, pemikiran yang lebih tinggi dari sekedar apa yang kita butuhkan. Jadi belajarlah pada hidup untuk memperkaya hati kita. Lalu kemudian selalu kami berharap bahwa seluruh pendidikan tidak selalu hubungannya. Kita belajar di Bandung jurusan teknik, belajarlah juga kesenian, pelajari kebudayaannya, supaya kita jauh lebih arif. Barangkali demikian dari saya. Hatur nuhun Pak Pras waktunya. Terima kasih adik-adik, Bapak, Ibu sekalian. Mudah-mudahan memberi manfaat.
Terima kasih sekali lagi. Ini adalah beberapa tulisan dari beberapa media di luar negeri tentang kami. Jadi dari Herald Tribune sampai Le Figaro di Prancis. Dan ini tulisan-tulisan dari mulai Kompas, Tempo dan lain-lain pada setelah saya tempat berkarya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya ingin menulis tulisan dari Rendra. Apa gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi orang asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya? Sekali lagi, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Iman Saleh. Ini saya tidak berusaha merangkum karena memang menyemangati sekali ini, memberi inspirasi banyak, terutama karena banyak mahasiswa ini yang semua di tempat masing-masing karena semua online ya Pak. Ya, jadi saya lihat komentar-komentarnya itu lebih banyak ya ucapan terima kasih dan keren sekali ini Bapak, lalu jadi pengen cepat-cepat ke Bandung gitu kan. Ya, betul. Atur nuhun katanya. Jadi lebih banyak apresiasi nih Pak Iman. Siap. Di mahasiswa ini ya ada sekitar 730 mahasiswa yang hadir juga dengan yang umum juga ada, tapi sebagian besar mahasiswa. Saya kira begitu. Nah ini sambil nyari ini saya ada yang japri nih, ada yang menanyakan tentang ini bagaimana kan tadi Kang Iman kan sudah menjelaskan kekayaan Bandung, kekayaan budaya, alam, masyarakatnya, keberagamannya. Nah itu ada yang ini mungkin agak pribadi pertanyaan ini saya dapat pesan dari awal mula sebelum Kang Iman masuk ke dunia teater ini, gimana nih prosesnya nih sehingga bisa membentuk Kang Iman seperti sekarang ini gitu. Terima kasih. Saya selalu percaya bahwa profesi tidak ada hubungannya dengan rezeki. Saya selalu percaya bahwa rezeki itu dengan Tuhan, dengan apa yang kita lakukan atas hubungan keikhlasan dan ketulusan. Keringat yang jatuh di mana-mana itu akan kembali dengan kebaikan. Saya kok percaya bahwa bila adik-adik di ITB ini kerja saja dengan ikhlas, dengan tulus, jadi rezeki akan datang dengan sendirinya. Jadi profesi nggak ada hubungannya dengan rezeki. Adik-adik jalankan saja itu. Jadi bagaimana saya pada saat itu? Ketika saya memilih sebuah negeri di dunia, saya pelajari, nggak ada satu negeri di dunia, Kang Pras, yang hari kemerdekaannya ada lomba baca puisi misalkan. Hanya ada di Indonesia. Kalau hari kemerdekaan itu ada lomba baca puisi. Tingkat RT, RW, lurah, camat, tentara, polisi, semuanya ada lomba baca puisi pada hari kemerdekaan. Dan cara membaca puisinya luar biasa. Tapi sedikit sekali yang menjadi orang yang menjadi pembaca puisi. Kira-kira gitu. Dan itulah yang mengantar pintu masuk saya ke sana. Lalu kemudian saya mempelajari dunia teater. Karena saya orang juga mempelajari pencaksilat, rupanya ada satu hal bahwa game and exercise atau berlatih sambil bermain, misalkan olah tubuh kita, olah vokal kita, olah tubuh kita, olah vokal kita itu berangkatnya bisa dari permainan-permainan rakyat. Jadi kalau ada sebuah buku judulnya Frying of Natural Voice, itu buku yang ketika saya baca, kok ini permainan rakyat semua yang sebetulnya ada di kita. Nah, ketika saya mempelajari acting, itu kalau misalkan Stanislavski gitu yang datang dari Eropa adalah memainkan peran. Nah, di Indonesia melebihi dari itu. Memainkan peran, mempermainkan peran, dipermainkan peran, bahkan main-main dengan peran pun bisa ada gitu. Jadi dia main-main dengan komplit. Kalau acting di orang lain harus serius, harus tidak boleh keluar dari tokoh utamanya. Kalau saya jadi Richard, konsisten jadi Richard. Kalau di Indonesia tidak, Anda jadi aktor, saya Semar, sayalah ketua dari rombongan ini. Sebagai Semar, dia balik lagi.
gitu kan? Saya itu jadi semar ya, saya jadi semar. Jadi kita boleh interupsi dalam saat acting. Itu kita temukan di ludruk, kita temukan di seni-seni tradisi. Jadi memainkan peran, mempermainkan peran, main-main dengan peran, dipermainkan peran, bahkan ada. Dan ada yang menarik lagi, yang mudah-mudahan ini juga manfaat untuk anak-anak nih, siswa-siswa. Jadi latihan ekspresi yang kemudian bersumber dari banyak binatang itu. Kalau misalkan olah tubuh, kita belajar dari tubuh binatang. Saya waktu tinggal di Afrika, karena diundang oleh teater Talipot, justru adalah saya mempelajari tentang tubuh-tubuh binatang. Saya bilang, kok mempelajari tubuh binatang? Karena hampir semua sumber bela diri kita berangkat dari binatang. Ada jurus monyet, jurus macan. Katanya Indonesia itu dekat dengan binatang, katanya, karena mempelajari tubuh binatang. Nah, rupanya di tempat saya tinggal di Réunion Island itu, justru latihan olah tubuhnya belajar menjadi binatang apapun. Dan itulah kemudian, pantas orang-orang dari sana Afrika itu tubuhnya sangat elastis sekali, yang tubuh binatangnya dipelajari. Nah, itu yang mendekatkan diri saya pada itu. Dan saya punya tradisi dari sejak kecil di Masjid Nurul Huda tempat saya, itu masjid yang luar biasa, Kang. Sekarang justru ketua DKM-nya adalah anak ITB. Ya, dosen ITB ya, Tisna Sanjaya itu ketua DKM di tempat saya. Itu menarik karena dan satu-satunya masjid yang di mural ya tempat kami ya. Ada fotonya, Pak. Jadi enak sekali tinggal di tempat saya. Pak RW-nya baik, tukang calung, Pak RT-nya keren karena pemain bring-brung, juru azannya Adeo Hafsa juga ketua DKM dan juga penyanyi. Jadi indah sekali sekarang di belakang terminal itu. Dan saya dari sejak kecil dekat dengan wayang, dekat dengan kesenian-kesenian daerah, supaya apa adik-adik sekalian? Pelajari kesenian apapun supaya tidak kering, atau kita sebut dengan monstrosity. Jadi kita akan kering. Sebuah kota yang kering adalah kota yang tidak mempelajari budayanya. Dan itulah yang mengantar saya latihan olah tubuh, olah sukma, olah vokal, latihan acting untuk tujuan-tujuan pengembangan diri. Dan itu juga dilakukan di tempat kami. Mungkin dia tidak harus jadi pemain teater, tidak harus seperti Rina Nose yang dulu di tempat kami itu, tidak harus seperti Rina Nose untuk menjadi aktor, tidak. Tetapi mempelajari olah tubuh, olah vokal, olah sukma, teater adalah tujuan-tujuan untuk pengembangan hati kita, pikiran kita. Bayangkan saja, misalkan kita kesulitan menghafalkan teks itu karena orang teater biasanya menghafalkan teks lebih dari 40 halaman hanya dalam sebulan. Bicara dengan cepat, dengan kekuatan apa gerangannya mengisi pipi gadis itu yang lembut dan merah jambu, yang mampu menyelam lautan, yang memberi bumi seribu mimpi, lelaki dirunung asmara, lupakan dirinya, lupa tugas, lupa agama, lupa bapak dan lupa keluarga, kerlingan mata yang jeli memutih. Teks-teks yang panjang tiba-tiba dengan cepat karena otak itu harus terus-menerus dilatih kan. Jadi karena tubuh harus dilatih, jangan biarkan kepala ini kosong. Jadi bukan hanya logika itu, tapi juga ilmu yang lain yang bisa menyeimbangkan anak-anak kita mempelajari kesusastraan, misalkan salah satunya. Mempelajari garis. Nah, ibu saya 97 tahun, Pak Pras, adik-adik sekalian. Jadi setiap hari ibu saya itu adalah ngaji, Quran, sholat, lalu melukis. Masih melukis sampai sekarang, 97 tahun. Jadi untuk apa? Untuk agar tetap ada flexibility jiwanya. Gitu. Jadi saya berteater ke beberapa tempat di Afrika, di Eropa, di Prancis, kemudian di Jepang, di Australia, di Lahore, Pakistan. Rata-rata adalah tujuan berkesenian adalah bagaimana kita terbuka pada kemungkinan baru, yang 3 hal yaitu kami pelajari. Pertama, membangun nalar, membangun imajinasi, dan menjunjung tinggi kasih sayang. Jadi 3 hal itu menjadi kunci utama bagaimana latihan itu membangun akal sehat anak-anak kami, membangun imajinasi kami, dan menjunjung tinggi kasih sayang.
Gitu. Terima kasih Kang Soleh. Ini maaf ada ini sebenarnya sudah tinggal 2 menit tapi ada satu pertanyaan nih. Tapi saya boleh lanjutkan sedikit nih, korupsi sedikit ya Kang Iman, nggak apa-apa. Supaya ada fleksibel lah tadi kata Bang Iman ya. Supaya jiwanya fleksibel gitu. Ini ada pertanyaan dari Angelika Shania. Bagaimana agar percaya diri dalam sebentar. Maaf. Di atasnya masih ada, Pak. Yang atasnya ya, maaf. Menurut Kang Iman, arti seni dalam hidup Kang Iman ini bagaimana, terutama sekarang di era digital ini, kurang lebih seperti ini. Betul ya, di era luar biasa, di era digital ini, saya kaget sekali di Bu Naomi, mungkin juga adalah seorang juri yang selama ini di acara-acara Kemdikbud. Saya kaget misalkan ketika era digital teknologi itu pastilah harus terus-menerus bersama kesenian. Kita harus terbuka sekali dengan teknologi, temuan-temuan baru. Karena bukan berarti bahwa kita tidak bisa berkesenian meskipun misalkan sekarang kita berhenti. Nah, selama masa pandemi ini saya bersama mahasiswa-mahasiswa itu yang di kami membuat 24 pertunjukan, Kak. Dengan di era digital itu. Jadi kami membangun, lalu kemudian pertunjukannya lewat bimbingan Zoom, lalu kemudian menulis sendiri atau memilih naskah, lalu kemudian diposting di Instagram, kami tonton bersama-sama. Ini karya kita nih, ada 24 orang, lalu 28 pertunjukan. Lalu kemudian juga, karena kita harus terbuka pada kemungkinan baru, teknologi itu, akal sehat itu juga bagian terpenting dari kita. Jadi kita, kalau tadi saya bilang kasih sayang bukan hanya pada manusia ya, kasih sayang pada apapun. Jadi rahmatan lil alamin, kasih sayang, cinta kasih, itu bahasa yang padanannya kira-kira gitu. Nah, di era digital ini, di era teknologi yang luar biasa ini justru memudahkan kita untuk bersilaturahmi dengan yang lain. Nah, rasanya sih 2 minggu yang lalu saya dengan si Anfir, mahasiswa di jauh bahkan di Turki, untuk workshop bahkan di Turki ya. Tapi workshopnya akhirnya saya bikin di CCL di lapang itu, kemudian saya bergerak-gerak. Ini kira-kira gini, ini. Justru mendekatkan kita, tidak menjauhkan. Jadi sangat mendekatkan. Jadi situasi pandemi ini membuat rumah kita jadi tumbuh. Rumah tumbuh itu justru rumah kita jadi cerdas. Ada wifi-nya, rumah kita ada saya juga jadi beli warna hijau, Bu. Itu apa, Bu Naomi? Saya beli kain hijau ya, Bu. Saya lengkapi semuanya. Lalu juga kamera gitu, lampu dikit-dikit dinyeni-nyeni supaya ada peradaban baru sekarang di rumah kami. Kira-kira gitu. Jadi, dan ke depan kami akan justru membuat pengabdian-pengabdian yang lain, yaitu membuat latihan olah vokal, latihan olah tubuh yang direkam 10 menit, lalu kirim ke YouTube, mudah-mudahan manfaat untuk guru-guru kita di seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih Kang Iman. Ini mohon maaf, seharusnya masih bisa sangat menarik kita lanjutkan diskusi, tapi apa daya karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan dan mahasiswa harus pindah ke kelas lain ini Kang Iman. Mohon maaf, ini kami mengucapkan terima kasih banyak sekali. Ini komentar mahasiswa, ada yang sampai merinding segala macam, ada yang senang sekali. Terima kasih banyak. Atas inspirasinya yang bikin merinding tadi. Nah, untuk itu kami cukupkan di sini. Saya kembalikan ke Pak Nanan sebagai MC. Terima kasih banyak Pak Nanan, Pak Iman ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih semuanya, terima kasih. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium General pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.